Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, di pertemuan pagi ini kita belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Materi kita kali ini, Ibu akan memaparkan tentang teks cerita pendek. Masih ingatkah kalian? Dengan materi kita sebelumnya, pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang teks pidato persuasif. Nah, materi kita hari ini, kita belajar tentang teks cerita pendek. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 3.5 mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan pengertian cerpen, kedua, menentukan perbedaan jenis-jenis cerpen, dan yang ketiga, mampu menentukan ciri-ciri cerpen. Nah, apa yang dimaksud dengan cerita? Cerita adalah tuturan yang membentangkan terjadinya suatu hal atau peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Nah, cerita pendek adalah cerita yang termasuk dalam bentuk sastra. Berdasarkan bentuknya, sastra dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu prosa, puisi, dan drama. Nah, apa yang dimaksud dengan prosa? Prosa adalah jenis karya sastra yang menggunakan bahasa yang panjang, bebas, dan rinci dalam teknik pengungkapannya. Prosa terdiri dari prosa lama dan prosa baru. Yang termasuk dalam prosa lama yaitu hikayat, cerita berbingkai, cerita panjang, dan dongeng. Sedangkan yang termasuk dalam prosa baru yaitu roman, novel, dan cerpen. Nah, yang kita bahas pada materi hari ini adalah tentang cerpen. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerpen adalah karya sastra yang berbentuk fiksi. Sesuai dengan namanya, cerpen kependekan dari cerita pendek. Atau bisa juga dikatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca sekali duduk. Kira-kira berkisar antara 1/2 sampai 2 jam. Berdasarkan panjang pendeknya, cerpen dibagi menjadi ada cerpen sangat pendek, kedua, cerpen sedang, ketiga, cerpen panjang. Yang dimaksud dengan cerpen sangat pendek adalah cerpen yang panjangnya berkisar 500 kata. Cerpen sedang, cerpen yang memiliki ukuran sedang yang berkisar ribuan kata. Kemudian cerpen panjang adalah cerpen yang panjangnya berkisar puluhan ribu kata. Berdasarkan tema dan isinya, cerpen dibagi menjadi ada cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Cerpen anak adalah cerpen pendek yang dibuat untuk menjadi bacaan anak, terutama anak usia sekolah dasar.
Cerpen anak muncul pada majalah atau tabloid anak. Cerpen anak juga terdapat pada halaman khusus untuk sejumlah surat kabar dan majalah umum. Ciri-ciri cerpen anak adalah kalimatnya sangat sederhana. Kedua, kata-katanya mudah dipahami. Ketiga, kalimatnya pendek-pendek sehingga maksud cerita mudah dimengerti. Keempat, persoalan yang diangkat peristiwa sehari-hari. Dan yang kelima, panjangnya 2-3 halaman. Yang kedua adalah cerpen remaja. Cerpen remaja adalah cerpen yang ditulis pengarang untuk dibaca para remaja, seperti juga cerpen anak. Cerpen remaja muncul di media massa tertentu, halaman khusus remaja, di surat kabar, atau majalah umum yang menyediakan beberapa halaman cerpen remaja. Ciri-cirinya, kalimatnya lebih panjang. Yang kedua, cerpen remaja umumnya berkisar kehidupan remaja, menceritakan tentang kehidupan remaja. Yang ketiga, kisah kehidupan yang diceritakan, misalnya konflik dengan orang tua, cinta, dan persahabatan. Kemudian, yang ketiga adalah cerpen keluarga. Keluarga adalah cerpen yang pada umumnya muncul pada majalah atau tabloid keluarga. Selain itu, cerpen keluarga dapat ditemui di buku kumpulan cerpen. Cerpen keluarga sering mengisahkan persoalan rumah tangga. Kemudian, ciri-ciri cerpen. Cerpen berisi cerita kehidupan seseorang. Cerita tersebut ada yang bersifat hayalan dan ada yang benar-benar terjadi. Cerpen adalah cerita yang dapat dibaca sekali duduk. Jadi, cerita cerpen tidak menyebabkan perubahan nasib pelaku. Cerpen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri cerpen. Panjangnya lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Dan yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Nah, jadi ciri-ciri cerpen terdiri dari 6 ciri. Nah, anak-anak, demikianlah tentang teks cerita pendek, yaitu yang terdapat pada bab 3 materi pembelajaran kita. Nah, ini ada soal. Yang pertama, Ibu bacakan. Jelaskan jenis cerpen berdasarkan panjang pendeknya sebuah cerpen. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri cerpen. Sekarang Ibu ulangi membaca soalnya. Yang pertama, jelaskan jenis cerpen berdasarkan panjang pendeknya sebuah cerpen. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri cerpen. Nah, soal nomor 1 dan 2 ini dapat kalian lihat di buku Bahasa Indonesia kita di uji kompetensi 1, yaitu soal nomor 2 dengan 5 di halaman 56. Nah, anak-anak, selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.